There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lasmini, nomor induk mahasiswa 108240008. Dosen pengampu Ibu Rika Rahmadina, ME. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsumsi, tabungan, dan investasi dalam ekonomi makro Islam sebagai tugas UTS dari mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Yang pertama, kita akan bahas terlebih dahulu, apa sih ekonomi makro Islam? Jadi, ekonomi makro Islam adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan ekonomi dalam skala luas, seperti pendapatan nasional, inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan pemerintah dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Kemudian kita akan bahas apa itu konsumsi dalam ekonomi makro Islam. Jadi dalam ekonomi makro Islam, konsumsi adalah pemanfaatan harta untuk memenuhi kebutuhan secara halal, bermanfaat dan tidak berlebih-lebihan. Berbeda dengan sistem konvensional yang menekankan pemenuhan kebutuhan dan keinginan, Islam menambahkan unsur nilai syariah dan tanggung jawab moral di dalamnya. Selanjutnya kita bahas prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam. Yang pertama itu, konsumsi dalam Islam itu harus halal dan thayyib. Jadi semua barang dan jasa yang dikonsumsi harus halal dan baik digunakan. Kemudian yang kedua, tidak israf atau tidak boros. Jadi pengeluaran harus sesuai kebutuhan, tidak boleh berlebihan. Kemudian yang ketiga, keseimbangan atau biasa disebut dengan tawazun. Mengatur konsumsi agar tidak hanya fokus pada materi, tetapi juga aspek sosial dan spiritual. Yang terakhir, yaitu prioritas kebutuhan. Mengutamakan kebutuhan pokok atau biasa disebut dengan daruriyat, kemudian kebutuhan pendukung, biasa disebut hajiyat, lalu pelengkap, tahsiniyat. Selanjutnya kita bahas mengenai fungsi konsumsi dalam ekonomi makro Islam. Dalam teori konvensional, konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan, sedangkan dalam Islam, konsumsi dipengaruhi oleh dua hal, C sama dengan F dalam kurung YZ, di mana Y adalah pendapatan, Z adalah variabel syariah seperti zakat, kesadaran halal, dan etika konsumsi. Yang artinya, konsumsi tetap meningkat ketika pendapatan naik, namun nilai-nilai syariah membatasi perilaku konsumtif yang tidak perlu. Dampak konsumsi dalam ekonomi Islam. Adapun dampaknya yang pertama yaitu mendorong perputaran ekonomi melalui pengeluaran yang halal. Yang kedua, menghindarkan masyarakat dari pemborosan. Dan yang terakhir, menciptakan pola konsumsi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Next, kita akan bahas apa itu tabungan dalam ekonomi makro Islam. Jadi, tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dibelanjakan dan disimpan untuk kebutuhan mendatang. Dalam Islam, tabungan dianjurkan sebagai bentuk perencanaan dan tanggung jawab, namun tidak boleh berubah menjadi penimbunan harta yang tidak produktif. Adapun prinsip tabungan dalam ekonomi Islam, yang pertama itu menabung untuk kebutuhan yang jelas. Setelah itu, membersihkan harta melalui zakat, dan yang ketiga, menempatkan tabungan pada instrumen halal seperti bank syariah atau akad mudharabah. Fungsi tabungan dalam ekonomi makro Islam. Secara sederhana, rumus tabungan dalam Islam dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu S sama dengan Y dikurang C dikurang Z, di mana Y sama dengan pendapatan, C sama dengan konsumsi, Z sama dengan zakat atau pengeluaran sosial lain. Jadi tabungan yang terhimpun akan menjadi sumber pembiayaan bagi investasi halal sehingga memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Dampak tabungan terhadap ekonomi Islam. Yang pertama, menyediakan dana untuk pembiayaan usaha produktif. Yang kedua, mendukung stabilitas ekonomi.
Yang ketiga, itu mengurangi ketergantungan pada pembiayaan berbasis riba. Selanjutnya, kita akan bahas apa itu investasi dalam ekonomi makro Islam. Dalam ekonomi makro Islam, investasi adalah penanaman modal pada kegiatan produksi untuk menghasilkan keuntungan yang halal. Dalam Islam, investasi harus menghindari unsur riba, gharar, dan unsur maisir, serta fokus pada sektor real. Adapun prinsip dari investasi Islam, yang pertama, harus menggunakan akad yang sesuai dengan syariah. Biasanya itu akad mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Yang kedua, memiliki kejelasan objek, risiko, dan keuntungan. Kemudian yang terakhir, memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Fungsi investasi dalam ekonomi makro Islam. Yang pertama, meningkatkan kapasitas produksi ekonomi. Selanjutnya, mendorong pembukaan lapangan kerja dan juga meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang terakhir, menggerakkan sektor real secara luas. Di sini kita akan bahas contoh investasi halal. Yang pertama itu ada contohnya, yaitu pembiayaan UMKM melalui bank syariah. Kemudian ada juga kerjasama modal melalui akad musyarakah. Ada juga deposito mudharabah. Kemudian contoh selanjutnya yaitu suku syariah. Dan ada juga investasi usaha real seperti perdagangan, pertanian, dan manufaktur kecil. Jadi dari penjelasan yang telah kita jelaskan tadi, kesimpulannya yaitu konsumsi, tabungan, dan investasi dalam ekonomi makro Islam itu saling terhubung. Konsumsi yang teratur menghasilkan tabungan yang sehat, dan tabungan tersebut menjadi sumber investasi yang halal yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Semua aktivitas ekonomi tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga keberkahan, keadilan, dan kemaslahatan umat. Baiklah, terima kasih karena telah menonton sampai selesai. Saya mohon maaf apabila dalam penjelasan ada kesalahan. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Semoga dari penjelasan yang dijelaskan di video ini dapat menambah ilmu kita dan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.